Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke-15 di mata kuliah kewarganegaraan. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-15 ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-15 ini, kita akan membahas mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ini materi yang sangat menarik sekali. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Konsep ketahanan nasional dan bela negara. Alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional dan bela negara. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional, ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis, dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Inti ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Fungsi bela negara. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau agresi. Bela negara non-fisik adalah upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman. Ancaman komunisme tahun 1965, krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997-1998. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus menerus.
Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Model ketahanan nasional dengan 8 gatra atau astra gatra ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. Sunardi 1997. K kali T sama dengan F, Tri gatra, Panca gatra atau F, G, D, A dikali I, P, E, S, H dikali T. Keterangan K, T kondisi ketahanan nasional yang dinamis, G kondisi geografi, D kondisi demografi, A kondisi kekayaan alam, I kondisi sistem ideologi, P kondisi sistem politik, E kondisi sistem ekonomi, S kondisi sistem sosial budaya, H kondisi sistem hankam, F fungsi dalam pengertian matematis, T dimensi waktu. Membangun argumen tentang dinamika dan ketahanan nasional dan bela negara. Efisiensi, kita lihat ketahanan ekonomi, efisiensi pengelolaan, sumber daya manusia, APBN atau perpajakan, stabilitas, sospol, perdagangan dalam dan luar negeri, lokasi geografis, sumber daya alam, darat, laut. Kita lihat di sini ketahanan ekonomi. Membangun, kita lihat membangun bela negara, menghadapi tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pajak untuk mendukung ketahanan ekonomi melalui APBN yang mandiri. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional membayar pajak sebagai bagian dari bela negara. Secara non-fisik, Inpres nomor 7 garing 2018. Referensi Inpres nomor 7 garing 2018 tentang bela negara Undang-Undang 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Kita lihat di sini bela negara secara non-fisik dapat dilakukan berbagai bentuk. A. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. B. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecah masalah bersama. C. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. D. Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. E. Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer, misal menjadi sukarelawan bencana banjir. F. Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. G. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Nah, inilah bagaimana kita konsep bela negara agar negara kita tetap utuh, negara kita tetap jaya di tengah banyak godaan-godaan, di tengah banyak cobaan-cobaan, baik cobaan dalam negeri maupun cobaan-cobaan yang ada datangnya dari luar negeri. Kita sebagai generasi muda, generasi yang akan meneruskan bangsa ini, teruslah untuk terus belajar untuk supaya pembangunan terus merata di negara kita. Dan inilah upaya-upaya pembelaan negara, baik secara fisik maupun secara non-fisik yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Tetap semangat menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia agar tetap utuh, agar tetap jaya. Dan salam sehat selalu untuk kita semua, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.